Ya, industri kendaraan bermotor sepertinya akan lebih terpuruk lagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit akibat dari wabah corona. Penjualan kendaraan bermotor, mobil khususnya ini anjlok hingga 90%. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan pembiayaan menaikkan tingkat DP mobil hingga 40%. Akankah industri kendaraan lebih terpuruk lagi akibat aturan baru ini? Saya bahas untuk Anda di Efek Domino anjloknya penjualan mobil. Ya, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API ini menyatakan bahwa perusahaan leasing atau multi-finance mengatakan bahwa kebijakan uang muka atau down payment dinaikkan menjadi 40% untuk membeli kendaraan roda 4. Di mana sebelumnya seperti kita ketahui begitu ya, DP atau uang muka untuk membeli mobil ini berada di kisaran 20%, yaitu sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dan menurut Ketua API yaitu Suwandi Wiratno, kebijakan ini harus ditempuh perusahaan pembiayaan untuk memitigasi resiko terjadi yang namanya gagal bayar. Dan tidak hanya itu, perusahaan pembiayaan ini juga katanya cenderung lebih selektif begitu ya dalam mencari nasabah baru. Jadi bagi Anda yang ingin beli mobil ini sepertinya akan lebih sulit karena dari DP ini sudah dinaikkan menjadi 40% dan perusahaan pembiayaan atau leasing kalau dulunya ini sangat gencar sekali mencari nasabah-nasabah baru, tapi karena adanya corona ini yang membuat ekonomi sulit, perusahaan-perusahaan leasing ini juga akan lebih hati-hati lagi dalam mencari yang namanya nasabah baru begitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah nanti jika wabah virus corona ini sudah dibatasi, DP mobil 40% ini akan tetap. Kita lihat bersama seperti apa di slide berikutnya. Ya, di saat yang bersamaan bagi Anda yang sudah nabung begitu ya untuk membeli kendaraan tahun ini atau tahun depan begitu, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API menyatakan bahwa perusahaan leasing atau multi finance ini masih bisa sebenarnya untuk meninjau kembali kebijakan uang muka down payment 40% ini. Bahkan mungkin uang muka ini akan diturunkan kembali ke kisaran 20% jika pandemi ini sudah dapat diatasi. Walaupun faktanya saat ini kita ketahui bahwa hampir semua perusahaan pembiayaan atau leasing yaitu dari anggota API ini menerapkan kebijakan baru ini yaitu DP 40%. Namun tidak menutup kemungkinan setelah situasi perekonomian kembali normal pasca pandemi COVID-19, uang muka pembelian mobil baru ini akan kembali seperti sedia kala yaitu di kisaran 20% sebelum terjadinya pandemi virus corona ini. Tapi dengan dinaikannya DP ke 40% saat ini, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan ini mendapat tentangan begitu ya dari gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo yang memberikan respons negatif terhadap kebijakan baru perusahaan-perusahaan leasing ini. Pasalnya di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit seperti ini dengan uang muka 40% dari harga kendaraan roda 4 ini dinilai akan makin memberatkan lagi konsumen. Terlebih Gaikindo mencatat saat ini hampir 70% sebenarnya dari penjualan kendaraan mobil baru ini didanai oleh perusahaan pembiayaan atau leasing. Apalagi kalau kita lihat penjualan mobil sejak adanya corona ini amat sangat terpuruk sekali. Bahkan penurunannya ini mencapai 90%. Nah, seperti apa terpukulnya industri kendaraan kita saat ini akibat adanya wabah pandemi virus corona ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, sebagai imbas dari pandemi corona dan juga kebijakan 40% DP ini, penjualan kendaraan mobil mengacu kepada data Gaikindo ini turun cukup dalam pada Mei 2020 ini, di mana Ketua Gaikindo yaitu Jongki Sugiarto mengatakan bahwa penurunan penjualan pada bulan Mei tahun ini mencapai 95% dari sebelumnya begitu ya, yaitu di 3.552 unit untuk Mei tahun ini. Dan berapa unit mobil yang terjual di Mei tahun 2019 ini mencapai 84.367 unit. Jadi bisa kita lihat betapa terpuruknya industri kendaraan yang penjualannya ini harus turun mencapai 95% saat ini akibat dari wabah virus corona ini. Dan alhasil begitu ya, melihat penurunannya ini, akhirnya Gaikindo memangkas target penjualan mereka hingga 40%, yaitu menjadi 600.000 unit saja di tahun 2020 ini dari target sebelum terjadinya wabah corona ini, yaitu di 1 juta unit untuk tahun 2020 ini. Dan di sisi lain begitu ya, melihat penurunan penjualan yang kalau kita lihat ini penurunannya sudah tidak wajar karena sudah mencapai 95% secara year on year. Akhirnya banyak produsen kendaraan saat ini yang menaikkan harga dari mobil-mobil mereka yang paling laris begitu. Dan kita lihat seperti apa kenaikan dari mobil saat ini berdasarkan data yang kami himpun begitu ya. Ada Daihatsu Xenia di sini, salah satu mobil paling laris di Indonesia yang harganya ternyata juga sudah dinaikkan, yaitu mencapai 2,1 juta rupiah per unitnya. Lalu kemudian kita lihat lagi
Ini masih dari Daihatsu begitu ya, ada Daihatsu Terios yang merupakan saudara kembar dari Toyota Rush. Ini ternyata juga sudah dinaikkan harganya menjadi 1,5 juta rupiah. Lalu kemudian dari Toyota kita lihat ini juga ada beberapa kendaraan atau jenis mobil yang dinaikkan harganya. Kita lihat untuk Toyota Fortuner ini ternyata telah dinaikkan juga harganya ke 1,6 juta rupiah per unitnya. Lalu kemudian ada untuk mobil berjenis pickup yaitu Toyota Dina. Ini ternyata bahkan lebih tinggi lagi, paling tinggi kalau kita lihat dari beberapa produk atau mobil yang ada di sini, yaitu dinaikkan bahkan kenaikannya ini mencapai 3 juta rupiah begitu ya. Dan selain menaikkan harga-harga, ternyata produsen-produsen mobil saat ini ternyata juga telah memangkas produksi mereka untuk bertahan di tengah pandemi ini. Nah, seperti apa produksi dari mobil-mobil yang ada di Indonesia saat ini, kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut ini adalah data yang kami himpun dari Gaikindo yang mencatat bahwa produksi mobil dari Januari hingga Mei tahun 2020 ini. Dan kita lihat di Januari terlebih dahulu di awal tahun ini di mana tercatat produksi mobil ini berada di kisaran 112.692 unit. Lalu kemudian di Februari kita lihat ini terjadi penurunan sedikit begitu ya ke 104.253 unit. Lalu kemudian di Maret ini ternyata naik sedikit yaitu mencapai 111.565 unit. Tapi kita ketahui Maret ini tercatat kasus pertama orang terinfeksi corona di negara kita. Dan sejak itu ekonomi kita terus terpuruk dengan adanya PSBB, banyak orang kehilangan pekerjaan dan juga pendapatan, semua orang pastinya terdampak begitu ya. Yang menyebabkan daya beli masyarakat sangat berkurang sekali di tengah wabah virus corona ini. Alhasil konsumsi berkurang termasuk dalam hal membeli kendaraan. Karena pasti saat ini kita ketahui the notion is cash is king begitu ya. Dan ini langsung terlihat kalau kita lihat dari data ini langsung terlihat di angka penjualan mobil yang sudah kita bahas tadi yang turun cukup dalam bahkan mencapai 95% dan alhasil produksi mobil ini juga sangat terasa sekali dampaknya. Kita lihat pada April 2020 produksi mobil ini hanya berada di kisaran 21.434 unit atau ini sekitar 18% saja dari produksi di bulan Maret 2020 yaitu di 111.565 unit. Nah, dengan adanya kebijakan 40% ini dan pandemi ini bahkan lebih terpuruk lagi untuk bulan Mei 2020 ini di mana produksi mobil ini turun sangat dalam ya mencapai 2.627 unit saja untuk bulan Mei 2020. Jadi bisa kita lihat dari yang Januari, ini produksi mobil kita masih berada di kisaran 112.692 unit. Tapi saat ini di bulan Mei, kalau kita lihat data terbaru begitu ya, ini turun ke 2.627 unit saja. Nah, lantas pertanyaannya adalah di tengah penjualan yang terpuruk saat ini, apakah DP 40% ini menjadi solusi yang tepat? Tapi di sisi lain memang tak dapat kita pungkiri begitu ya, di saat sulit dan penuh ketidakpastian, resiko gagal bayar bagi nasabah akan semakin tinggi lagi. Nah, bagaimana nasib industri kendaraan yang diterpa dari berbagai sisi saat ini dan bagaimana juga nasib dari industri-industri turunannya? Kita nantikan bersama.